Yang kedua, ya silakan Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin akan menyinggung, tetapi dalam menyusun tesis ini, saya mau tidak mau saya harus membaca banyak buku acuan. Dan di dalam beberapa buku, bukan beberapa, banyak buku, sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak-bapak. Ibu boleh, tidak perlu khawatir menyinggung kami, silakan. Karena begini, di dalam buku acuan yang begitu banyak, saya membaca bahwa agama Islam adalah agama yang datangnya dari Arab Islam, yang adalah agama pagan. Pagan adalah agama penyembah berhala. Sekali lagi maaf. Nggak apa-apa, silakan. Apa? Kami hargai keberanian Ibu dan Ibu bagus. Silakan. Dan banyak sekali yang bisa dibuktikan. Pertama, yang dewa yang mereka sembah adalah dewa bulan. Makanya kalau berpuasa, sekali lagi maaf Pak, kalau puasa dalam agama Islam 30 hari, munculnya bulan sabit, berakhirnya bulan sabit yang berikut. Itu adalah kebiasaan dewa pagan. Kedua, kalau kita lihat batu yang disembah di sana adalah juga menurut buku-buku itu adalah penyembahan berhala yang harus mengelilingi. Itu kata buku, bukan kata saya Pak. Dan penemuan yang paling penting ini arkeologi, bahwa memang dewa bulan itu disembah. Banyak sekali bukti-bukti arkeologi. Dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit. Menara Asan bulan sabit. Banyak sekali yang bulan sabit. Itu asalnya dari penyembahan berhala. Itu asalnya loh. Setelah itu, setelah berubah, itu puji Tuhan kata orang Kristen. Baik. Jadi ada satu lagi. Dua pertanyaan saja Bu. Iya. Karena harus disiplin. Tentang alam. Nanti dilemparkan ke teman yang lain. Jadi ini supaya disiplin dua pertanyaan. Satu lagi Pak. Satu lagi. Boleh. Begini Pak, tadi saya mendengarkan pelajaran agama Islam menurut Nabi Muhammad itu sangat bagus sekali. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang membunuh pendeta. Yang saya pertanyakan adalah ini, bagaimana pembakaran gereja, tetapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Apakah ini kita cari solusinya? Apakah pembinaan umat kedua belah pihak yang salah atau bagaimana? Hanya sekian, terima kasih. Karena Ibu tadi minta maaf, kami sudah maafkan. Baik, barangkali Habib atau Dr. Musli, mungkin barangkali juga masalah dewa bulan mungkin bisa ditambahkan, dan kemudian pembenahan umat yang salah. Silakan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan satu tesis yang luar biasa yang sedang disiapkan oleh Ibu. Mudah-mudahan dengan tesis tersebut saya berdoa Ibu bukan hanya berhasil menyelesaikan tesisnya, tapi betul-betul bisa mendapatkan jawaban siapa Tuhan yang benar untuk disembah, insya Allah. Baik, saya ingin jawab dan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, dan saya paham betul kalau Ibu tadi begitu hati-hati menyampaikannya, takut umat Islam tersinggung dan lain sebagainya, karena kita sudah sepakat kita berdialog, saling tukar informasi, saling memberi soal dan jawab,
Jadi insya Allah hal-hal yang dikhawatirkan oleh ibu tidak akan terjadi insya Allah. Pertama saya ingin terangkan di sini bahwa Islam datang dari Arab dan Arab saat itu dikenal sebagai penyembah berhala, sehingga kemungkinan besar bahwa ajaran-ajaran Islam itu sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran keberhalaan yang dianut oleh orang-orang musyrikin yang ada di Mekah saat itu. Nah, jawaban yang pertama ingin saya sampaikan bahwa soal Nabi yang dipilih oleh Allah, apakah itu dari Bani Israel atau dari suku Arab atau dari suku manapun, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. Artinya tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa mendaftarkan diri kepada Allah sebelum lahir, ya Allah saya mau lahir jadi orang Jawa saja ya Allah. Itu tidak akan pernah bisa ya kawan. Jadi siapapun yang dilahirkan ke atas muka bumi ini dari suku apa, golongan apa, sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kearaban Nabi Muhammad SAW tersebut sama sekali tidak menjadikan orang-orang yang bukan Arab tidak mengikuti ajarannya, karena dalam Islam itu yang dilihat bukan soal kesukuannya, tapi yang kita kembali adalah kitab sucinya. Karena Al-Quranul Karim sudah menetapkan Muhammad putra Abdullah sebagai utusan Allah, maka itu harus kami terima dengan sepenuh keyakinan. Apakah Muhammad itu Arab, apakah dia Cina, apakah dia India, apakah dia dari suku lainnya, selama itu sudah ketetapan Allah, maka kami sepenuhnya harus menerima beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa di Islam itu tidak ada ajaran kesukuan, tidak ada ajaran soal membeda-bedakan bangsa dan golongan. Yang kedua, berkenaan dengan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin yang terbuat dari batu. Kemudian ada tuduhan seolah-olah umat Islam itu menyembah batu. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa umat Islam dimanapun mereka berada, kapan saja saat mereka yaitu bermunajat kepada Allah, kemana saja mereka menghadap, maka dengan niat yang ikhlas untuk mencari Allah, mereka akan mendapatkan Allah. Dan Allah tidak pernah yaitu memerintahkan umat Islam ini untuk menyembah Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah yang terbuat dari batu sama sekali tidak pernah disembah oleh umat Islam. Bahkan karenanya saya katakan sekarang ini, kalau ada seorang muslim yang menyembah Ka'bah, sekali lagi yang menyembah Ka'bah dan menjadikan Ka'bah sebagai sesembahannya, demi Allah, si muslim tadi sudah murtad, kafir, keluar dari agamanya. Jadi ini karena itu setiap muslim dia harus perhatikan, dia punya hati. Dia menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah Allah. Jadi dia harus hadirkan di dalam hatinya, dalam sanubarinya, dalam jiwanya, bahwa dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang muncul pertanyaan, tapi kenapa harus menghadap Ka'bah? Sekali lagi jawaban yang pertama, karena Allah yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Dan perlu dicatat bahwa sebelum umat Islam menghadap ke Ka'bah, selama tidak kurang dari 16 bulan umat Islam menghadap ke Al-Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa, dan itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perintah Allah harus menghadap ke Baitul Maqdis, kami menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 16 bulan kemudian Allah memerintahkan kami menghadap ke Ka'bah, kami menghadap ke Ka'bah. Andai kata ada perintah Allah untuk menghadap ke Monas, ya kami menghadap ke Monas. Jadi intinya bukan persoalan itu Ka'bah atau itu Baitul Maqdis atau itu Monas. Persoalannya adalah itu perintah Allah. Nah, perintah Allah memerintahkan kami untuk menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Muncul lagi pertanyaan, lalu kenapa harus ke Ka'bah? Kenapa tidak ke tempat lainnya? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam sejarah umat manusia dan sejarah para nabi, bahwa Ka'bah yang ada saat ini yang dilihat dan bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah satu tempat yang dulu dibangun oleh bapak para nabi, oleh seorang manusia yang begitu mulia dan dihormati oleh
berbagai macam umat beragama, dialah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun tempat tersebut karena memang diperintah oleh Allah untuk membangun tempat tersebut, yang kemudian dilestarikan oleh putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang kemudian juga dijaga, dilestarikan, dipelihara oleh para penerusnya, dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah betul-betul menjadi satu tempat yang suci, bersih daripada kemusyrikan. Tapi begitu roda sejarah berputar, proses yaitu perpindahan dari satu umat manusia ke umat manusia lainnya berjalan, akhirnya muncullah orang-orang yang menyimpangkan, yang menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Akhirnya mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka juga ada yang menyembah Ka'bah. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang mendapatkan tugas dari Allah untuk membersihkan Ka'bah dari segala berhala dan untuk membersihkan Ka'bah dari segala kemusyrikan, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau berhasil menghancurkan seluruh berhala yang ada di dalam Ka'bah maupun yang ada di luar Ka'bah, bahkan yang ada di seluruh kotak suci Makkah, sampai akhirnya Ka'bah kembali kesuciannya daripada kemusyrikan sebagaimana sedia kala sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini yang ingin saya tekankan bahwa kenapa harus Ka'bah yang dipilih? Ya, karena Ka'bah punya nilai historis yang luar biasa. Nilai historis dari seorang bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diakui kerasulannya, kenabiannya, keutamaannya, keistimewaannya, baik oleh umat Yahudi maupun umat Nasrani, apalagi oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, kenapa harus Ka'bah? Tidak lain dan tidak bukan adalah ta'ziman wa takriman, yaitu sebagai penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil kerja Nabi Ibrahim dengan kedua tangan sucinya